Selamat siang, selamat kita berjumpa lagi dalam ngobrol teologi kita. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 20 Juli 2026. Nah, kita akan langsung lanjutkan obrolan kita masih bersumber di tulisan Paulus dalam surat Galatia pasal yang pertama, satu kejadian nyata di zaman gereja mula-mula di mana dari kasus yang terjadi kita bisa belajar, karena sekali lagi modus operandi cara kerja iblis lewat utusan-utusan palsu, tentu saja dalam konteks hari ini adalah gereja-gereja palsu dengan para pemimpin rohani palsunya, tidak inovatif ya. Jadi cara mereka bekerja tetap saja tipu-tipu, tetap saja memelintir perkataan Allah. Ingat peristiwa di Taman Eden ya, bagaimana Hawa diperdaya oleh si ular pun dengan cara memelintir firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi dalam kasus yang dituliskan oleh Rasul Paulus di Galatia pasal yang pertama, kita sedang membandingkan. Nah, di episode yang lalu kita sudah membandingkan dari aspek yang pertama, yaitu personalnya, pemimpin rohaninya yang benar diwakili oleh Paulus tentu saja, di mana dia berkata, aku menjadi rasul bukan karena manusia dan bukan oleh manusia. Sehingga motivasi di dalam apa yang menjadi visi itu bukan visi manusia. Jadi Paulus menegaskan, aku menjadi rasul dipilih oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Maka visiku ketika melaksanakan pelayanan adalah visi kekal, visi Allah. Jadi agendanya Allah, yaitu sebanyak mungkin memberitakan pesan keselamatan untuk menghimpun orang-orang pilihan Allah dalam keselamatan di dalam Kristus ya. Jadi sekali lagi kalau saya runutkan kronologisnya secara sederhana dari bahasan episode yang lalu, kita sedang membandingkan ya surat Galatia pasal yang pertama dari bagian yang pertama yang merupakan salam pembuka ayat 1 sampai ayat 5, lalu bagian kedua yang merupakan pesan teguran kepada jemaat-jemaat di Galatia ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Nah, perbandingan aspek pertama adalah personalnya, pemimpin rohaninya. Sekali lagi, diwakili oleh Paulus, pemimpin rohani yang benar, sementara di seberang sana, pemimpin rohani yang sesat, yang palsu, diwakili oleh para pemberita Injil yang lain, Injil yang asing, Injil yang berbeda dari apa yang sudah Paulus dan timnya beritakan. Nah, kita berkenalan sekarang dengan satu kelompok yang kita sebut sebagai Judaizer ya, yang beroperasi pada zaman gereja mula-mula. Ini adalah sekelompok mereka yang mengaku Kristen, tentu saja di gereja mula-mula, yang kemudian memegang dan mengajarkan ajaran salah ketika mereka mensyaratkan khususnya mereka yang non-Yahudi ketika ingin masuk ke dalam kekristenan supaya melakukan tradisi Yahudi sebagai syarat memperoleh keselamatan kekal di dalam Kristus, misalkan harus disunat dan lain sebagainya. Jadi para Judaizer ini beroperasi seperti itu. Cara seperti itulah mereka sebagai pemimpin yang salah mensyaratkan kerja atau usaha manusia kepada karya keselamatan Kristus yang sempurna, yang sepenuhnya karya Allah, tidak butuh bantuan manusia. Ya. Jadi keselamatan kekal kita itu sebenarnya sepenuhnya bergantung kepada kasih karunia Allah. Jadi karya keselamatan Kristus itu sepenuhnya karya Allah. Ya, kita sebut sebagai istilah monergism gitu kan. Bukan sinergism. Kalau sinergism itu sinergi itu kan kerjasama antara lebih dari satu pihak ya, dua atau lebih pihak yang masing-masing berkontribusi sehingga pekerjaan bisa
dilaksanakan dan diselesaikan. Itu sinergism. Tetapi karya keselamatan Kristus adalah monergism. Monergis, kebalikan dari sinergis. Kalau sinergis perlu beberapa pihak, tetapi monergis itu mono, satu, karya Allah semata-mata. Dia yang maha kuasa dan berdaulat mutlak mampu mendikrikan, menetapkan apa yang menjadi kehendaknya, lalu melaksanakannya oleh dirinya sendiri, ya. Kita sudah belajar banyak dalam ibadah di tempat pelayanan kami tentang kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak ini. Jadi sekali lagi, karya keselamatan di dalam Kristus itu sepenuhnya pemberian Allah, ya. Tetapi para Judaizer yang beroperasi dalam komunitas gereja mula-mula saat itu, sekali lagi mensyaratkan, mengharuskan khususnya yang non-Yahudi untuk masuk ke dalam iman Kristen itu melakukan tradisi Yahudi. Ini yang ditentang. Nah, sebenarnya kita sudah lihat gambaran ini di Kisah Rasul pasal 15, ya, yang saya katakan sebagai cikal bakal konsili gereja, di mana saat itu Paulus dan Barnabas dengan lantang mendebat, ya, dengan lantang menentang ajaran-ajaran para Judaizer ini, ya. Jadi demikian. Nah, sekali lagi apa yang dituliskan Paulus sebagai contoh kasus nyata di surat Galatia pasal yang pertama bisa kita jadikan cermin untuk kita mencermati dengan jujur apa yang sedang terjadi dalam kekristenan atau gereja akhir zaman, yang begitu membingungkan karena para Judaizer versi modern ini bermunculan tentu saja lewat gereja-gereja palsu dalam wujud pemimpin-pemimpin rohani palsu yang sekali lagi lebih menekankan kebaikan manusia, karya manusia, aktivis manusia untuk memperoleh keselamatan, ya. Tidak lagi sepenuhnya mengandalkan kebesaran Allah, kasih Allah, kekudusan Allah, kemahakuasaan dan kedaulatan mutlaknya yang mampu melakukan semuanya dari awal sampai akhir dengan sempurna. Jadi seharusnya respon kita, bagian kita adalah tersungkur, menyadari betapa tidak berartinya kita di hadapan Allah, lalu menerima pemberian atau anugerah keselamatan itu. Nah, sekali lagi kita sudah membandingkan di episode yang lalu personalnya, ya, pemimpin rohaninya yang benar diwakili oleh Paulus, lalu yang tidak benar, yang menyebarkan ajaran yang tidak benar diwakili oleh para Judaizer ini. Nah, sekali lagi langsung kita buka Alkitab kita akan lihat yang sudah kita pelajari di episode yang lalu, ya. Sebentar saya tunggu dulu Alkitabnya terbuka. Baik, kita akan buka sama-sama Alkitab kita. Kita masuk ke surat Galatia pasal yang pertama, ya. Jadi ini ayat 1 saya bacakan lagi, menuliskan dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, sebagai rasul yang bukan karena manusia dan bukan oleh manusia, maka di ayat yang ke-10 kita lihat Paulus tidak mencari kesukaan manusia, tetapi kesukaan Allah. Paulus tidak mencoba berkenan kepada manusia, tetapi berkenan kepada Allah, ya, di dalam Kristus Yesus. Maka Paulus sebagai wakil dari pemimpin rohani yang benar layak disebut hamba Kristus. Tetapi mereka yang diangkat, dipilih karena dan oleh manusia, sehingga di pundak mereka, di hati mereka, di pikiran mereka yang ada adalah visi manusia, misi manusia, agenda manusia, yaitu ingin mencari kesukaan manusia dan berkenan kepada manusia, sehingga tidak sungkan-sungkan menyangkali kesukaan Allah, lalu mengkhianati perkenanan Allah. Itu, ya, agenda manusia lah yang mereka
laksanakan ketika mereka melakukan pelayanan lewat gereja-gereja palsu. Nah, ini dari sisi personalnya. Nah, sekali lagi, kalau sudah seorang pemimpin rohani diangkat karena dan oleh manusia, sehingga dia menyandang agenda manusia untuk mencari kesukaan manusia dan perkenanan manusia, sekali lagi saya sudah tekankan dengan begitu sangat-sangat menekankan, pada akhirnya mereka mau tidak mau akan memelintir firman Tuhan. Karena sekali lagi saya tekankan juga, secara natur, secara kodrati, secara aslinya sebagaimana adanya, pesan firman itu akan menyerang dan menyinggung manusia. Pesan Injil yang benar itu akan menyerang dan menyinggung manusia. Kenapa? Ya karena keberadaan kita memang realitasnya berdosa. Sementara pesan firman yang benar, pesan Injil yang benar, menyatakan keberdosaan kita supaya kita sadar lalu mengakui dosa kita, bertobat dan mohon pengampunan dari Allah, maka Allah yang akan memberikan pengampunan. Jadi solusinya sudah Allah sediakan lewat karya salib lebih dari 2000 tahun yang lalu. Memang pesan Injil yang benar, pesan firman yang benar itu seperti itu, ya. Alkitab sendiri menegaskan sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Maka ketika pesan Alkitab dan Injil yang benar disampaikan apa adanya, pasti menghilangkan kesukaan manusia, pasti tidak berkenan kepada manusia. Ini yang Paulus dan rekan-rekannya mewakili pemimpin rohani yang benar dengan setia lakukan, menyatakan firman apa adanya. Makanya dia kemudian dimusuhi, dan kita tahulah penderitaan yang begitu hebat yang dialami Paulus dalam pelayanannya sampai akhirnya dia harus menyerahkan nyawanya bagi Kristus, ya. Tetapi sebaliknya, para Yudaizer yang dalam konteks kejadian yang Paulus tuliskan di Galatia pasal yang pertama, itu karena yang dicari adalah kesukaan manusia dan perkenanan manusia, maka mau tidak mau ujungnya adalah memelintir firman Tuhan. Nah, kita masuk ke dalam bahasan aspek yang kedua. Kalau yang pertama tentang personalnya, pemimpin rohaninya, pribadi-pribadinya dibedakan menjadi dua. Nah, sekarang konsekuensi logis dari keberadaan mereka. Ya, kita akan bahas aspek yang kedua adalah aspek pesannya dalam konteks kejadian di Galatia pasal yang pertama adalah Injil yang disebarkan. Kalau Paulus dan rekan-rekannya karena mewakili hamba Kristus, pemimpin rohani yang benar, tidak ada agenda manusia, tidak, nothing to lose. Jadi kalaupun saya harus menderita, bahkan harus mati bagi Kristus, terjadilah gitu demi memberitakan Injil yang benar. Maka ya dalam pelayanannya tidak takut, tidak berkompromi, mengabarkan Injil yang benar, ya. Karena Kristus di dalam mereka, hanya visi kekekalan yang mereka kejar gitu, perkenanan dan kesukaan Allah. Tetapi kalau berangkatnya dari pemimpin rohani yang menduduki kepemimpinan rohani karena dan oleh manusia, lalu tujuannya adalah agenda manusia, mencari kesukaan manusia dan perkenanan manusia, maka Injil yang mereka beritakan Injil yang lain. Jadi aspek yang kedua yang akan kita bahas adalah perbandingan antara Injil yang benar dengan Injil yang lain. Kita masih membandingkan bagian pertama, bagian pembuka ayat 1-5 dengan bagian kedua pesan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Nah, mengenai Injil yang benar yang diberitakan tanpa takut, tanpa gentar, tanpa kompromi oleh Paulus dan rekan-rekannya adalah dia tuliskan definisi Injil yang benar itu di ayat yang keempat. Coba kita bacakan. Yang telah menyerahkan dirinya, mungkin kita baiknya diawali dari ayat yang ketiga, ya, karena tentang Yesus Kristus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa
kita. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-1 bagian B, di mana dikatakan di sini Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Itulah pesan Injil yang benar. Jadi Paulus dalam pesan pembuka ini, salam pembuka ini menyimpulkan dengan begitu singkat padat apa itu berita Injil yang benar. Saya ulangi lagi ya, mulai dari kata Tuhan Yesus Kristus di ayat yang ketiga. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita. Dan kita tahu akhir dari proses yang dituliskan di ayat yang keempat ini adalah kematian Yesus di atas salib. Betul ya? Karena harus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita dan menyediakan kuasa penebusan, kuasa pengampunan atas dosa bagi manusia yang mau bertobat, tersungkur di hadapannya, dia harus mati di atas salib. Ya, jadi dia menyerahkan diri karena dosa-dosa kita itu berbicara tentang satu peristiwa sampai kepada kematian Kristus. Tetapi ingat baik-baik, dia tidak tetap mati. Dia tidak tinggal dalam kematian. Nah, lanjutannya ada di ayat 1 bagian B. Bapa telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Penting ya, karya salib atau peristiwa salib Kristus itu kematian dan kebangkitan. Itu yang kita rayakan ketika kita merayakan Paskah. Karena kalau Kristus tidak bangkit, menyatakan kemenangan yang gilang gemilang atas dosa dan maut, sia-sialah iman kita, kata Paulus. Jadi mati untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita setelah penderitaan yang luar biasa ya, di luar perikemanusiaan, lalu dia menyerahkan nyawanya. Tetapi setelah mati dikuburkan, pada hari yang ketiga Bapa membangkitkan dia. Jadi kalau kita baca lagi ayat 3b dan ayat 4, ya saya bacakan lagi. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menyelamatkan kita, memasukkan kita ke dalam perjanjian abadinya, memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang menuju rumah Bapa di sorga menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, ketika dia menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, bagi orang-orang yang mau tersungkur, mengakui dosa, rela dosa-dosa dirinya dinyatakan oleh pesan firman, pesan Injil yang benar, lalu menyadari dan mengakuinya, lalu tersungkur di hadapan Yesus, memohon pengampunan, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka efektiflah karya salib Kristus menghapus dosa-dosa kita. Kita sudah pelajari di awal ya. Merah seperti kirmizi, merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Itulah efek dari kuasa penebusan karya salib Kristus. Sekali lagi saya bacakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Jadi berita Injil yang benar itu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Harus dimulai dari menunjuk keberdosaan kita, menyatakan betapa jahatnya kita di hadapan Allah dalam dosa-dosa kita, dalam permusuhan dan perlawanan dan pemberontakan kita terhadap Allah. Jadi pesan Injil yang benar itu harus menyampaikan itu. Nah, ini yang membuat kebanyakan manusia tersinggung, marah, kehilangan kesukaan, bahkan kehilangan perkenanan. Ya, kita melihat kan dalam aspek kedua yang sedang kita bahas, isi pesannya itu adalah implikasi dari bagaimana personalnya, bagaimana pemimpin rohaninya adalah hamba-hamba Kristus yang dipilih bukan karena manusia dan bukan oleh manusia, tetapi oleh Kristus, sehingga agenda Kristuslah yang dia taruh di pundaknya untuk dilaksanakan. Dan itu adalah mengabarkan Injil yang benar. Nah, Injil yang benar isinya adalah tentang
pertobatan dan pengampunan dosa, dan itu diawali dari menunjuk keberdosaan kita. Itu realitas, itu kebenaran. Kita sangkal sekarang, pada akhirnya itu yang akan menentukan nasib kita dalam kekekalan. Jadi percuma menyangkal keberdosaan kita. Nah, Yesus lewat karya salibnya yang diberitakan oleh pemimpin-pemimpin rohani yang benar menunjuk keberdosaan kita dan merindukan pertobatan kita, sehingga karya salibnya lewat dirinya yang menyerahkan bahkan nyawanya mati di atas salib karena dosa-dosa kita, kuasa dari karya salib itu akan menyucikan kita. Merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumba, diubahkan menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba, layak masuk sorga, tinggal di rumah Bapa, menikmati kebahagiaan kekal bersama dengan Dia. Nangkep sekarang ya. Jadi pemimpin rohani yang benar tidak kompromi, karena memang kerinduannya sebanyak mungkin orang dibawa kepada keselamatan di dalam Kristus bersama-sama dengan Dia ya. Jadi dia akan memberitakan Injil yang benar ya. Jadi dari aspek kedua yang sedang kita bahas, dari isi pesan firman-Nya, isi Injil yang benar, kita sudah lihat di bagian pertama surat pembuka atau salam pembuka ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita lihat definisi Injil yang benar ya. Saya ulang lagi, tentang Yesus yang adalah Allah yang rela menjadi manusia, turun ke bumi, menderita sedemikian rupa, bahkan sampai mati di salib, menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk mengampuni kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal di kehidupan setelah kehidupan di dunia ini berakhir ya. Itu isi Injil yang benar. Sekali lagi, tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Sekali lagi, isi Injil yang benar, firman yang benar, menunjuk keberdosaan kita, menyatakan betapa jahatnya kita, dan itulah yang akan menghilangkan kesukaan manusia dan perkenanan manusia. Nah, sekali lagi kalau kita kembali ke ayat yang ke-10, para pemimpin rohani yang salah, yang sesat, memang dibangun keberadaannya dari dasar justru karena manusia dan oleh manusia, dicela oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius pasal yang ke-23 dikatakan Yesus sebagai mendudukan diri mereka sendiri di kursi Musa, mengklaim kepemimpinan rohani oleh diri mereka sendiri. Jadi karena manusia oleh manusia gitu. Maka yang dicari adalah kesukaan manusia dan mencoba berkenan kepada manusia. Masalahnya pesan Injil yang benar itu justru akan menghilangkan kesukaan manusia dan perkenanan manusia, karena menunjuk keberdosaan manusia, menunjuk jahatnya manusia. Maka ketika beroperasi, ketika menjalankan tugasnya, para pemimpin rohani yang palsu ini, yang dalam peristiwa di Galatia pasal yang pertama diwakili oleh para Yudaizer, mau tidak mau memelintir pesan firman-Nya, dan ini dituliskan dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya bacakan. Aku heran, Paulus heran bahwa kamu jemaat-jemaat di Galatia begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, tentu saja lewat berita Injil yang benar, dan mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Sekali lagi saya bacakan. Orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Mengapa mereka harus memutarbalikkan Injil Kristus? Karena yang mereka cari kesukaan manusia dan mencoba berkenan kepada manusia. Sedangkan berita Injil yang benar adalah tentang
pertobatan dan pengampunan dosa. Pertobatan itu dimulai dari menunjuk keberdosaan kita, menunjuk betapa jahatnya kita di hadapan Allah. Itu menyinggung manusia, membuat marah manusia, membuat manusia kehilangan kesukaan dan perkenanannya. Nah, karena yang dicari itu oleh para pemimpin rohani palsu ini, ya mau tidak mau mereka memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi yang tadinya pesannya menyatakan keberdosaan kita, menyatakan jahatnya kita di hadapan Allah, lalu mereka putar balik menjadi pesan-pesan motivasional yang menyatakan betapa berharganya kita di mata Allah. Oh ya betul, setelah masuk ke dalam pertobatan, penebusan dan diubahkan menjadi manusia baru, kita memang berkenan di hadapan Allah, berharga di mata Allah. Tetapi tidak kalau tanpa melalui proses pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, itulah jalan pintas yang direka-reka manusia, yang diciptakan tradisi manusia oleh guru-guru palsu yang beroperasi dalam gereja-gereja palsu dengan memutarbalikan pesan yang keras bagi manusia berdosa menjadi pesan-pesan yang indah, yang meninabobokan. Itulah yang seringkali saya kritisi ada dalam pesan-pesan motivasional gereja-gereja palsu, pemimpin-pemimpin rohani palsu di akhir zaman yang sekarang tumbuh subur bagaikan jamur di musim hujan. Apalagi dengan adanya medsos ya. Munculnya PS-PS dadakan yang mengabarkan pesan-pesan motivasional yang inti isi pesannya adalah pemutarbalikan Injil Kristus. Karena mereka memang mengejar kesukaan manusia, perkenanan manusia, sehingga diri mereka menjadi populer, disukai manusia, dan dengan itulah mereka bisa mengumpulkan sebanyak mungkin orang di satu tempat. Mereka klaim sebagai gereja yang sukses pelayanannya. Dan dari orang-orang yang berhasil mereka tipu dan bodohi ini dengan memutarbalikan Injil yang benar, mereka mengambil keuntungan ya. Jadi kita semakin jelas melihat modus operandi gereja-gereja palsu dan pemimpin-pemimpin rohani palsu ini. Kita belajar dari kejadian yang Paulus tuliskan di surat Galatia pasal pertama yang diwakili oleh para Judaizer zaman itu. Pada akhirnya adalah mendapatkan keuntungan duniawi dari pelayanannya, dari gereja yang mereka bentuk. Ya, kita nangkap semakin jelas di sini ya. Jadi ini aspek kedua yang ingin kita bahas, yang kita obrolkan di episode ini, yaitu tentang isi pesannya. Sekali lagi, dari episode yang lalu kita identifikasi, kita kenali keberadaan mereka yang menjadi pemimpin rohani karena manusia oleh manusia, sehingga mereka menyandang agenda manusia, mengejar kesukaan manusia dan perkenanan manusia. Maka ujungnya pada akhirnya ketika mereka melayani, ketika mereka beroperasi, mengoperasionalkan gereja-gereja palsu mereka, mau tidak mau mereka memutarbalikan pesan firman yang benar. Dan kita kalau mau bercermin dari ajaran firman ini yang telah kita bahas secara sehat dan sistematis, lalu kita dengan jujur mengamati dunia pergerejaan, saya kasih tanda kutip, di akhir zaman, kita akan dengan susah hati, sedih hati mencermati bahwa inilah yang sekarang terjadi di sekeliling kita ya. Begitu banyak orang yang mengklaim Kristen, tapi Kristen hasil dari penginjilan Injil yang salah, sehingga kekristenan mereka salah. Dan kalau kekristenan mereka salah, mereka belum dipindahkan dari antrian menuju neraka ke antrian menuju sorga. Karena sengaja pertobatan yang sejati, yang benar, yang diawali oleh pesan Injil yang benar yang menyatakan keberdosaan mereka, itu sengaja di skip, dilewatkan, ditiadakan gitu. Lalu digantikan dengan pesan-pesan firman, pesan-pesan Injil yang memutarbalikan kebenaran ya, yang saya sering sebut sebagai motivasional ya. Jadi mereka
begitu pede sudah jadi Kristen pasti masuk surga, padahal mereka masih dalam antrian menuju neraka. Jadi saya ingin membawa kita semua kepada satu perenungan yang maha serius. Sekali lagi, urusan surga neraka bukan untuk main-main ya. Jadi dari sisi pemimpin rohani, ini adalah kembali panggilan untuk bertobat. Untuk setiap jiwa yang kau sesatkan, dengan memutarbalikkan Injil Kristus, dengan memutarbalikkan pesan firman yang benar demi menyukakan dan berkenan kepada manusia supaya bisa menarik keuntungan dari mereka. Ingat baik-baik, dari setiap jiwa yang kau perlakukan begitu, yang kau sesatkan dengan cara demikian, kau akan dituntut pertanggungjawaban. Anatema. Kita akan bahas tentang anatema di bagian atau aspek ketiga di episode berikutnya. Jadi para penyebar Injil palsu, Injil yang lain, Injil yang asing, Injil yang berbeda dari yang diberitakan oleh Paulus dan timnya, konsekuensi mengerikan darinya adalah, termasuk yang menerima dan mengikuti pesan Injil yang salah ini, adalah terkutuklah dia ya. Kita akan bahas di episode berikutnya. Anatema. Hati-hati sekali lagi. Hal surga neraka, hal keselamatan kekal adalah tanggung jawab masing-masing. Ketahui ini, realitas ini, kebenaran ini, kita belajar dari apa yang pernah terjadi pada gereja mula-mula di abad pertama yang dikisahkan oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia pasal yang pertama. Belajar baik-baik dari itu, bercermin baik-baik dari itu untuk menghindari kita menjadi korban para pemimpin rohani palsu ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.